Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hedriana dari Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menampilkan video tentang persalinan. Kemudian kita lihat adanya tanda gejala persalinan skala 2, yaitu ibu merasa ada dorongan yang kuat ingin meneran. Kemudian ibu merasakan tekanan yang semakin kuat pada rektum dan vagina, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian kita persiapkan alat, yaitu di sini ada linek, ada bengkok, ada kapas, ada kartu set, ada handscoon, terus ada oksitosin, dan juga ada perlengkapan bayi serta infus. Setelah itu kita menggunakan APD lengkap, dimulai dari sepatu boot, kemudian celemek, kemudian kita gunakan masker, kemudian kita gunakan penutup kepala dan juga kacamata duda. Setelah itu kita cuci tangan 7 langkah, sing-singkan baju dan lepaskan perhiasan. Cuci tangan di bawah air mengalir. Dan juga keringkan. Setelah itu, pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Setelah itu, kita masukkan oksitosin. Kemudian kita lakukan vulva hygiene. Dekatkan alat. Lalu kita pasang sarung tangan sebelahnya. Kita bersihkan dari labia majora kiri, labia majora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, kemudian dari simfisis pubis sampai ke anus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam. Yang pertama, kita masukkan jari tengah, kemudian disusul dengan jari telunjuk. Kita raba, forsio sudah tidak teraba, ketuban sudah pecah, dan pembukaan lengkap. Kemudian kita keluarkan tangan secara perlahan dan kita lihat apakah warna ketuban berwarna jernih. Setelah itu kita cuci sarung tangan yang telah terdekontaminasi oleh cairan. Kita rendam di dalam larutan yang tercampur klorin. Setelah itu kita periksa denyut jantung janin. Bu, permisi ya. Baik, denyut jantung ibu, janin ibu normal 120 kali per menit.
Kemudian kita lakukan dokumentasi pada paktograf. Setelah itu kita menyiapkan ibu dan juga keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Ibu, baik, saya di sini akan mengajarkan cara meneran ibu ya. Nanti saat ada kontraksi, ibu bisa meneran dengan gigi ditutup, terus dagunya ke arah dada sini bu, mata menghadap ke perut ya bu ya. Nah nanti kakinya ibu bisa tekukan seperti ini dan tangan ditaruh di bawah lutut ya. Baik bu, kemudian minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi meneran. Bapak nanti tolong ibunya dibantu pada saat ibu ingin meneran ya pak ya. Ya. Baik. Kemudian berikan dukungan dan semangat pada ibu saat meneran. Kemudian anjurkan ibu beristirahat di antara kontraksi. Ibu nanti ibu bisa istirahat pada saat tidak ada kontraksi. Ibu bisa minum ya bu, minum yang banyak bu agar nanti ibu tidak kehabisan tenaga ya bu ya. Nah ibu juga bisa berjalan-jalan bu untuk pembukaannya. Kemudian selanjutnya mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi. Oke, dari sini. Kakak sedikit bu. Angkat bu bokolnya bu. Setelah itu kita letakkan kain dan juga handuk di atas perut ibu. Kita buka partuset. Dan juga gunakan sarung tangan di titik. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan dilapisi dengan kain bersih dan kering. Kemudian tangan satunya menahan kepala bayi untuk menahan defleksi dan membantu lahiran kepala. Ibu meneran ya bu ya. Ya bu, terus bu. Meneran bu, tarik nafasnya bu. Terus setelah kepala bayi lahir, periksa adanya kemungkinan lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Kita periksa ada atau tidaknya lilitan tali pusat. Lalu kita tunggu
kepala bayi melakukan putaran faksi luar secara spontan. Ibu menelan Bu, terus Bu. Setelah kepala bayi melakukan putaran faksi luar, pegang secara bipariental. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Baik Bu, meneran Bu, terus Bu. Kemudian arahkan kepala bayi ke arah bawah untuk mengeluarkan bahu atas, dan juga arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah, lalu lakukan sanggah susur. Setelah itu, ketika bayi sudah lahir, kita lakukan penilaian sepintas. Bayi menangis kuat, bayi cukup bulan, air ketuban jernih, tidak bercampur dengan mekonium, bayi menangis kuat dan bernapas tidak megak-megak, dan juga gerak bayi aktif. Keringkan bayi. Kemudian ganti handuk basah dengan kain kering. Setelah itu, kemudian kita periksa kembali uterus untuk memastikan ada atau tidaknya janin kedua. Kemudian kita lakukan kembali pemeriksaan uterus untuk memastikan ada tidaknya janin kedua. Baik Ibu, kami akan menyuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik ya Bu ya. Mungkin nanti rasanya agak sedikit panas dan juga sakit Bu. Suntikan pada paha atas, kiri atas Ibu. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem, kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Lalu jepit tali pusat 3 cm dari jarak klem pertama. Kemudian kita urut dan jepit kembali tali pusat. Setelah itu pegang satu tangan di tali pusat, kemudian kita lakukan pemotongan. Kita gunting di antara 2 klem, lalu kita ikat. Melingkari kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci. Kemudian lepaskan klem dalam wadah yang tersedia. Setelah itu letakkan bayi yang ada pada kotak kulit ibu. Ibu, saya akan melakukan meletakkan bayi ibu di atas dada ibu ya, agar mempererat kontak antara ibu dan bayi, dan juga untuk melakukan IMD Bu ya. Kemudian pindahkan klem pada tali pusat sehingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Setelah itu
satu tangan letakkan di atas episis untuk mendeteksi tangan lain menegangkan tali pusat. Kemudian kita dekatkan lagi. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah atas. Jika plasenta tidak lahir 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi penegangan tali pusat. Kemudian lakukan penegangan dan pendorongan dorsokranial sehingga plasenta terlepas dari dan minta ibu meneran sambil menarik tali pusat ke arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak terlepas 15 menit, tegangkan kembali tali pusat. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan 2 tangan. Kemudian pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dengan tepat plasenta pada wadah yang telah disediakan. Setelah itu evaluasi, periksa kemungkinan kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Kita gunakan kasa. Selaput ketuban utuh. Setelah itu lakukan evaluasi laserasi pada vagina ibu dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Kemudian pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan vagina. Setelah itu cuci tangan dengan cara mencelupkan tangan di dalam larutan klorin. Kemudian pastikan kandung kemih ibu kosong. Ibu, apakah ibu ingin buang air kecil? Tidak ya. Setelah itu ajarkan keluarga cara melakukan masase. Bapak nanti Bapak bisa memijit bagian perut ibu yang keras ini ya Pak. Nah, setelah itu kemudian evaluasi estimasi jumlah kehilangan darah. Setelah itu memeriksakan denyut nadi ibu. Denyut nadi ibu normal ya Bu. Kemudian pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernapas dengan baik. Bayi bernapas dengan baik, tidak megap-megap. Setelah itu tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin. Kemudian buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dan juga peralatan yang telah terkontaminasi. Bu, maaf ya, kita bersihkan ya. Angkat Bu, bokolnya Bu. Oke. Letakkan pakaian kotor di tempatnya, kemudian kita bersihkan kembali.
Kemudian membantu ibu memakai pakaian. Baik Bu, saya akan membantu memakaikan pakaiannya ya. Pakaian dalam, kemudian dan juga kain. Kemudian cuci sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin. Setelah itu cuci tangan di bawah air mengalir dan juga keringkan. Setelah itu pakai sarung tangan bersih dan DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik lengkap pada bayi baru lahir. Dalam waktu 1 jam beri salep mata atau tetes mata, antibiotik sebagai profilaksis dan vitamin K 1 mg. Ibu, permisi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu dan juga memberi salep mata ya Bu. Berikan salep mata. Antibiotik vitamin K1 1 mg intramuskular di paha kiri. Setelah itu lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pantau setiap 15 menit sekali untuk memastikan pernapasan dan suhu tubuh bayi normal. Setelah 1 jam, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.